Rifki Muhammad Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung yang meninggal diduga akibat dianiaya oleh seniornya. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Pratama Wijaya Kusuma, tewas. Universitas seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan juga berkembang. Tapi bagaimana kalau justru ada mahasiswa yang pulang dari kegiatan kampus dalam keadaan luka atau bahkan tak bernyawa? Kasus kematian seorang mahasiswa Universitas Lampung, Pratama Yudhistira, kini telah menjadi sorotan. Ia meninggal beberapa bulan setelah mengikuti kegiatan Diksar Mahasiswa Pencinta Lingkungan atau Mahapel dan diduga mengalami kekerasan oleh senior. Penasaran bagaimana kronologinya? Yuk simak selengkapnya berikut ini. Check it out. Semua bermula dari kegiatan pendidikan dan juga latihan dasar atau Diksar Unit Kegiatan Mahasiswa Mahapel yang berlangsung pada November 2024. Pratama ini tuh ikut bersama temannya bernama Faris, tapi setelah pulang ada yang tidak beres. Faris ini melapor ke pihak kampus bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran diduga karena adanya kekerasan dari para senior. Laporan ini tuh disampaikan oleh orang tua Faris ke pihak kampus. Dekan FEB Unila yaitu Prof. Nairobi berkata bahwa saat itu diadakan sidang langsung oleh pimpinan, lalu dipanggil para senior dan juga alumni yang terlibat, dan mereka mengaku ada kekerasan dan sudah minta maaf ke Faris. Saat itu kampus berpikir ini tuh kasus udah selesai, tapi ternyata belum. Lalu pada April 2025, 5 bulan setelah Diksar, Pratama ini tiba-tiba meninggal dunia. Pihak kampus menyebut bahwa penyebabnya adalah tumor otak, tapi pihak keluarga pun membantah dengan keras. Wirna selaku ibu dari Pratama ini tuh sempat membujuk anaknya untuk ke rumah sakit, tapi Pratama ini tuh takut, katanya nanti bakal ketahuan. Nah, disinilah muncul dugaan bahwa ada ancaman dari para senior yang membuat korban ini tuh takut untuk berbicara. Saya berobat di RBI ditanganin. Saya ngajak ke rumah sakit, dia nggak mau karena nyawanya diancam. Nanti ketahuan mama, nanti diancam. Kini pihak Universitas Lampung mengaku bahwa telah membentuk tim investigasi. Dekan FEB pun menyebutkan bahwa mereka itu terbuka untuk proses hukum dan siap dipanggil sebagai saksi jika pihak polisi turun tangan. Namun hingga kini pihak kampus itu belum menyatakan dengan tegas terhadap organisasi Mahapel. Alasannya itu belum ada bukti yang kuat, tapi ini tuh bukan pertama kali kasus ini tuh terjadi, teman-teman. Usut punya usut, ternyata kasus Pratama ini bukan terjadi pertama kali. Pada tahun 2019, Aga Trias Tahta, mahasiswa FISIP Unila juga meninggal dunia usai mengikuti Diksar Mapala Cakrawala. Awalnya itu disebut kecelakaan karena jatuh ke jurang, tapi ternyata Aga ini diduga mengalami kekerasan. Akibatnya 17 panitia dijadikan terdakwa. Vonisnya mulai dari 10 bulan hingga 18 tahun di penjara. Menjadi pertanyaannya adalah mengapa kasus kekerasan dalam kegiatan kampus seperti Diksar masih terus berulang? Apakah ini tuh bagian dari tradisi atau apakah ada pembiaran sistematik? Dan yang paling penting, siapa sih yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Setelah kejadian itu, saat ini mahasiswa Unila pun mulai bersuara. Mereka itu menuntut agar kasus Pratama ini diusut tuntas dan menolak segala bentuk kekerasan berkedok pelatihan. Kasihan dan juga mirisnya adalah ibu dari Pratama ini, yaitu Wirna, hanya ingin satu hal, yaitu keadilan. Ia pun tidak ingin anaknya itu mati sia-sia. Ia ingin kebenaran ini tuh terbuka dengan lebar. Dan Pratama bukan cuma soal duka keluarga, tapi soal tanggung jawab, transparansi, dan nyawa seorang anak bangsa. Apakah kita akan membiarkan kasus ini menjadi angka statistik saja, atau kita berpikir untuk mengubah sistem agar tak ada lagi Pratama yang lain di masa depan?
Oke, kalau kamu punya pendapat soal kasus ini atau pernah mengalami hal serupa, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya supaya makin banyak orang yang peduli dan juga tahu akan hal ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Saya Aulia Tricia, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.